Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Muhammad Zafar Ikram, Lutfi Maulana, Disno Salva Madita, Ramadan Purnama Purnama Ramadansyah. Ramadan Syah. Aku mau bilang Muhammad. Terus Majes Samdo Musitungkir. Baik, nomor satu silakan kepada Dino Salva Madita. Oke, nomor satu dengan pertanyaan tadi, apa yang terjadi ketika VN-nya 3 volt dan juga ketika VN-nya 0 volt. Ketika VN 3 volt karena volt atau tegangannya sudah melebihi ambang threshold, yaitu sekitar 2 sampai 4 volt untuk IRF Z44N, maka MOSFET eh, akan mengalir. Kemudian ketika MOSFET akan aktif. Ketika MOSFET aktif, arus akan mengalir dari VDD menuju lampu kemudian menuju drain dan juga terakhir menuju source. Kemudian lampu akan menyala. Kemudian saat Vin sama dengan nol, saat Vin 0 volt berarti MOSFET menjadi seperti saklar yang terputus, yaitu MOSFET akan mati. Ketika MOSFET mati, lampu akan mati juga dikarenakan tidak adanya tegangan yang mengalir. Lanjut kepada nomor 2, dipersilahkan. Baik, saya yang akan mengambil nomor 2. Di sini pertanyaannya, apa fungsi dari resistor R-in yang di antara V-in dan gate, dan resistor RGS yang antara gate dan source dalam rangkaian ini. Nah, jadi fungsi dari resistor R-in ini yang pertama itu membatasi arus pengisian gate. Jadi gate MOSFET ini bersifat kapasitor. Jadi saat Vin naik misalnya dari 0 ke 3 volt, gate akan menyerap arus sejenak untuk mengisi kapasitas gate. Dan Rin membatasi arus ini agar tidak terlalu besar yang bisa merusak sumber Vin atau menyebabkan gangguan. Lalu yang kedua mengurangi noise dan overshoot. Rin membantu memperlambat perubahan tegangan atau slew rate di gate. Ini membantu menghindari lonjakan dan mengurangi noise selama proses switching. Lalu fungsi RGS-nya itu sebagai pull down resistor. Jadi saat Vin dilepas atau sama dengan 0 volt, jadi gate bisa saja mengambang karena sifat kapasitif gate-nya. Lalu RGS menghubungkan gate ke ground atau source secara pasif sehingga VGS sama dengan 0 volt saat tidak ada Vin. Lalu yang kedua itu mencegah tegangan sisa atau leakage charge. Setelah MOSFET off, bisa ada sisa muatan di gate. RGS membuang muatan ini ke ground agar gate tidak menyimpan tegangan yang bisa menyalakan MOSFET tanpa disengaja. Baik, silakan untuk nomor 3. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai menjelaskan tentang jelaskan grafik region-region pada MOSFET berikut. Jadi grafik itu menggambarkan bagaimana MOSFET bekerja tergantung dari tegangan yang dikasih ke kaki-kaki gate-nya. Kalau tegangan gate-nya masih di bawah ambang batas, biasanya sekitar 2-4 volt MOSFET-nya mati, jadi arus tidak bisa lewat dan lampu tidak akan menyala. Ini adalah disebut sebagai cut off. Kalau tegangan gate-nya sudah cukup dan MOSFET mulai nyala tetapi belum maksimal, arus yang melewat masih kecil dan tergantung besar kecilnya dengan drain source. Fase ini disebut region of mix atau linear. Dan MOSFET bekerja sebagai resistor. Tetapi kalau tegangan gate-nya sudah cukup besar dan juga tinggi, MOSFET akan nyala penuh dan arus bisa lewat maksimal, lampu akan menyala terang. Ini yang disebut sebagai region saturasi, di mana MOSFET bekerja kayak saklar tertutup. Jadi kesimpulannya grafik itu menjelaskan kapan MOSFET mati, nyala sebagian dan nyala sepenuhnya, tergantung dari beberapa besar tegangan yang diberikan kepada gate-nya. Itu saja penjelasan dari nomor 3. Berikutnya untuk nomor 4, jika lampu tidak menyala meskipun VIN sudah diberikan, sebutkan dan jelaskan minimal 3 kemungkinan penyebabnya. Jadi apabila lampu tidak menyala meskipun sudah diberikan VIN, maka terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, tegangan VIN terlalu rendah, sehingga nilai VIN lebih kecil daripada VTH. VTH adalah tegangan gerbang atau VGS yang diperlukan untuk membuat saluran konduktif antara sumber dan drain pada MOSFET. Ketika VIN lebih kecil daripada VTH, maka saluran antara source dan drain pada MOSFET tidak dapat terbuka
sehingga arus tidak dapat mengalir. Kemudian kemungkinan yang kedua, MOSFET rusak. Dari pengalaman kita saat melakukan percobaan, kita mengalami kendala pada MOSFET-nya, yaitu MOSFET-nya sering mengalami kerusakan sehingga kita perlu mengganti MOSFET berkali-kali dan melakukan percobaan berkali-kali. Dan kemungkinan yang ketiga, jalur atau sambungan tidak terhubung dengan baik, sehingga sambungan pada rangkaian itu harus terhubung dengan baik antara jalur gate, drain, dan juga source-nya, agar MOSFET mendapatkan sinyal dan dapat menghantarkan arus kepada lampu. Berikutnya untuk nomor 5. Oke, bentar, aku screen share dulu. Oke, screen share udah kelihatan belum ya? Sudah. Iyap, Maze. Oke, kita bahas nomor 5. Jadi pertanyaannya, jelaskan struktur fisik MOSFET kanal N beserta cara kerjanya. Jadi di sini udah terdapat MOSFET ya di sini ya. Jadi kita jelaskan dulu strukturnya itu bagaimana. Jadi bisa dilihat diminta ini kanal N. Jadi maksudnya kanal N ini apa? Jadi di bagian sininya, di bagian sini dan sini, ini adalah source dan juga ini adalah drain. Nah, source sama drain ini di apa bahasanya itu pokoknya diberikan dia itu bertipe N+ di sini tuh. Nah, N+. Dan di sini ini adalah bodinya. Bodinya itu bersifat P di sini. Oke. Jadi di sini adalah drain, ada source dan ini adalah gate. Nah, gate ini tidak ada bukan dikasih N atau P ya. Jadi hanya gate aja. Nah, di sini di dekat gate ini ada dua tanda panah. Sebenarnya ini ada dua layer 1, layer 2. Layer 1 ini adalah isolator dia oksida. Kalau biasanya dipakai itu SiO2 ya, silikon dioksida. Yang di atas ini adalah metal. Nah, jadi dengan gini bisa dilihat namanya itu metal oksida semikonduktor field effect. Field effect itu nanti akan terjadi di sini. Nanti kita akan lanjut jelaskan. Dan field effect transistor, makanya namanya MOSFET. Oke. Nah, kita lanjut. Yang di sini kita harus menjelaskan MOSFET, yang arti enhancement MOSFET ya, enhancement. Nah, jadi bagaimana cara kerja enhancement itu? Oke, kita hapus sebentar ya ini ya. Kita hapus sebentar. Nah, jadi ibaratkannya kalau kita gambarkan rangkaiannya itu seperti ini. Nah, ini ada baterai masuk ke sini, keluar dari sini, masuk ke ground ya. Kita tulis aja ini drain, ini source, ini gate. Nah, nanti di gate-nya itu juga bakal kita kasih gini. Nah, ibaratkannya kalau misalnya sebelum itu gate-nya belum ada ya. Jadi andaikan seperti ini, MOSFET itu dikenal dia selalu off awalnya. Jadi nggak ada alir yang masuk, aliran listrik yang masuk. Nah, saat kita tambahkan baterai di saluran gate-nya. Nah, saat saluran gate-nya ini masuk, karena tadi di bodinya ini bersifat P ya, banyaknya yang bersifat P. Dan ini masuknya juga ibaratkannya yang diberikan itu yang P. Nah, jadi seperti ini. Dan juga ada isolator sebagai pembatas. Karena ini pada ibaratnya plus itu pada numpuk di sini, elektron-elektron di body ini bakal ke arah sini, ke arah metal tadi, karena dia ibaratkannya kayak magnet. Jadi nanti yang minus-minus itu elektron itu bakal nyambung ke sini. Nah, tadi karena dia awalnya tidak ada elektron, makanya si aliran arus dari drain ke source itu nggak bakal nyambung, karena ibaratkannya tadi ini tipe N ya, dua-dua ini tipe N dan juga ini tipe P. Di sini adalah area depletion. Ibaratkannya saling menolak keduanya. Nah, tapi karena kita kasih tegangan dari gate, hole ini menarik si elektron yang ada di body. Ibaratnya walaupun ini tipe P, bodinya tipe P, tidak semuanya berarti dia itu hole ya. Masih ada elektron yang tersisa di sini, tapi sangat sedikit. Jadi semakin banyak, semakin tinggi tegangan yang diberikan gate, jadi semakin banyak di sini juga, semakin besar juga elektron yang ketarik ibaratnya. Nah, jika semakin besar elektron tertarik, akan terbentuk gate. Ibaratnya ada jalur jembatan, bukan gate. Nah, ada jembatan di sini. Nah, jembatan inilah yang menghubungkan antara drain sama source. Jadi ibaratnya aliran arus itu bisa masuk lewat sini.
Nah, hubungannya nanti sama gate apa? Tadi semakin besar gate, semakin besar juga jembatannya. Jadi semakin besar jembatan, semakin besar juga tegangan yang bakal lewat nanti. Nah, itu makanya namanya enhancement, memperbesar. Nah, oke. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Oke, mungkin itu saja dari kelompok kami. Kami kelompok 4 izin undur diri. Bila salah ucap kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.